Mas, boleh nggak aku nitip adek bentar? Aku mau makan dulu. Soalnya dari kemarin aku belum sempat makan. Kamu kan ibunya, Neng. Ngapain anak sendiri minta dijagain? Aku cuma minta waktu 10 menit aja, Mas. Bekas jahitan aku aja ini masih sakit. Dari semalam juga anak kamu nyusut terus. Belum sempet tidur, tahu nggak aku ini? Baru juga punya anak satu. Udah banyak alasan aja kamu itu, Neng. Ada apa ini? Pagi-pagi kok udah pada ribut? Itulah menantu ibu. Masa nyuruh aku jagain bayi sih? Loh, emangnya tugas suami itu ngurus bayi? Dulu ibu habis lahiran masih bisa nyapu, ngepel, masak. Nggak ada tuh minta tolong sama suami. Aku cuma minta waktu 10 menit loh, Bu. Dasar perempuan zaman sekarang. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit minta tolong. Seperti alunan detak jantungku tak bertahan, melawan waktu dan semua keindahan yang Neng, nanti kalau udah selesai masak langsung nyuci baju ya. Udah numpuk tuh di kamar mandi. Boleh nanti sore aja nggak, Bu? Soalnya aku masih sakit kalau harus berdiri kelamaan. Operasi kecil aja dijadiin alasan. Lagian siapa juga yang nyuruh kamu operasi? Aku juga nggak mau operasi, Bu. Tapi kata dokter itu satu-satunya cara biar aku sama bayi aku selamat. Ya udah, sekarang kamu jangan ngarep dimanja. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Neng? Kok kamu tumben nelpon Bapak? Pak, kan semenjak Bapak nikah sama Ibu, Bapak selalu bilang, anggap aja Bapak sendiri. Sekarang Ibu sama ayah kandung aku udah nggak ada. Aku cuma punya Bapak. Iya, terus kenapa, Neng? Aku udah nggak kuat, Pak, tinggal di sini. Aku masih sakit, baru operasi. Tapi aku harus ngurus semuanya sendirian. Aku boleh nggak, Pak, pulang dulu? Tinggal di sana beberapa hari. Neng, kamu kan sekarang udah nikah, udah punya suami. Namanya rumah tangga apa pasti ada aja ujiannya. Jangan setiap ada masalah pengen pulang. Tapi, Pak, aku pengen istirahat sebentar aja. Pokoknya Bapak nggak mau ikut campur. Udah, kamu bertahan aja di sana. Assalamualaikum. Habis nelpon siapa kamu, Neng? Habis telepon Bapak, Bu. Pasti kamu ngadu kan sama bapak tiri kamu? Enggak kok, Bu. Aku cuma nanyain kabar Bapak aja. Oh, ya udah bagus kalau gitu. Sekarang kamu ini udah jadi istri orang. Jangan dikit-dikit ngadu sama orang tua. Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu masuk kamar? Ini loh aku minjem casan HP. Emang nggak bisa ya ketok-ketok pintu dulu? Main nyelonong masuk aja. Apaan sih kamu ini? Lebay banget. Orang biasanya juga nggak masalah kok. Tapi kan sekarang Mas Agil itu udah nikah. Jadi jangan sembarangan kamu masuk-masuk kamar orang. Iya, bawel. Mas, tadi sepupu kamu masuk kamar minjem casan HP. Aku kaget banget. Main nyelonong masuk aja, nggak ketok-ketok pintu dulu. Untung aku lagi lipetin baju. Kalau aku lagi ganti baju gimana coba? Masuk kamar? Iya, Mas. Nggak ada sopan santunnya sama sekali loh. Ya udah, Neng, nanti aku bilangin sama dia. Iya deh, Mas. Subuh-subuh udah mandi aja, Neng. Iya, Bu. Mas, ayam yang kemarin aku beli kok tinggal satu? Minuman juga berkurang. Ini emang ada yang ngambil apa akunya yang lupa naro sih? Palingan juga saudara kita, Neng. Mereka memang suka kayak gitu. Kalau butuh ya langsung ngambil, nggak ngomong dulu. Saudara kita yang mana sih, Mas? Ya semuanya, Neng. Pokoknya saudara yang rumahnya di sekitaran rumah kita, itu pada kayak gitu semua. Mas, itu motor di depan kemana? Aku mau pakai kok motornya nggak ada. Oh, tadi dipinjam sama saudara, Neng. Nggak tahu itu dari abis zuhur nggak balik-balik perasaan. Aku nggak keberatan ya, Mas. Kalau ada yang mau minjem atau ngambil apa aja. Tapi dari kemarin aku ngerasa semuanya itu serba dadakan. Makanan tiba-tiba nggak ada. Kamar tiba-tiba dibuka. Sekarang motor juga nggak ada. Aku jadi bingung, Mas. Di sini tuh emang nggak ada privasinya sama sekali ya, Mas. Ya udah, sekarang gini aja, biar kamu tenang, biar kamu nyaman. Besok kita pindah ya. Tapi ngontrak dulu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa banget atuh, Mas. Daripada di sini. Ya udah, nanti aku ngomong sama ibu ya. Iya, Mas.
Asal kamu tahu ya, Mas. Bahkan aku pernah kepikiran buat pisah sama kamu. Hah? Nah, itu bilangin sama istri kamu. Jangan di kamar terus. Dari pagi sampai sore di kamar terus. Suruh keluar biar berbaur sama orang-orang. Iya Bu, nanti aku bilangin. Neng, kata ibu kamu jangan di kamar terus, sesekali keluar kek, berbaur sama tetangga, biar nggak dikira sombong. Iya, Mas. Aku juga sebenarnya pengen kenal sama mereka. Ya udah. Bu, aku ke depan sebentar ya, dipanggil sama Mbak Dian. Oh iya, Neng. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Kok baru pulang? Habis ngobrol Bu sama Mbak Dian. Tadi diajak ngopi sebentar. Kamu itu jangan keseringan main sama tetangga, Neng. Nanti kalau ada masalah sama mereka, kita juga yang kena. Nggak usah terlalu akrab lah. Loh, Bu, aku jadi bingung. Kemarin katanya aku nggak boleh diem di kamar terus. Iya, berbaur boleh. Tapi jangan tiap hari juga. Punya batasan atuh, Neng. Iya, Bu. Mas, aku mau beli bakso sama es teh dulu ya. Dari siang aku belum sempat makan. Ya udah tinggal beli aja Neng, nggak usah izin-izin terus sama aku. Beli tinggal beli kok. Iya, Mas. Jajan lagi? Iya, Bu. Tadi lapar. Cuma beli bakso sama es teh aja kok. Jangan boros-boros atuh, Neng. Dikit-dikit jajan, dikit-dikit jajan. Mending uangnya ditabung. Iya, Bu. Mas, aku tuh makin lama makin bingung loh. Kamu nyuruh aku jajan kalau lagi pengen. Tapi abis itu aku langsung diomelin sama ibu kamu. Terus aku disuruh keluar buat bergaul. Giliran aku ngobrol sama tetangga malah dimarahin. Jadi aku harus ngikutin yang mana, Mas? Ya udah tuh Neng, nggak usah dipikirin. Namanya juga orang tua, jadi ya udah maklumin aja. Masalahnya aku yang ngejalanin, Mas. Tiap hari apa aja yang aku lakuin tuh pasti salah di mata ibu kamu. Ya udahlah Neng, nggak usah diambil hati loh. Bu, tadi si Bibah ngambek lagi sama aku. Ngambek kenapa lagi dia? Ya katanya sih dia ngerasa nggak nyaman Bu tinggal di sini sama kita. Ya paling cuma kebawa perasaan aja dia itu. Mas, jadi ini yang selama ini kamu lakuin? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Setiap kita ada masalah, selalu aja kamu cerita sama ibu. Lah, emangnya kenapa? Aku kan cuma cerita sama ibu. Masalahnya bukan sekali dua kali loh, Mas, kamu kayak gini. Tiap kita ribut, pasti ibu selalu tahu. Aku tuh jadi ngerasa rumah tangga kita tuh nggak ada privasinya sama sekali, tahu nggak? Lah emang salah anak cerita sama ibunya? Nggak salah, Bu. Aku juga nggak pernah nyuruh dia buat jauhin ibu. Tapi nggak semua masalah suami istri itu harus diceritain, Bu. Ada hal-hal yang cukup kita berdua aja yang tahu. Iya Neng, tapi kan aku cuma minta pendapat sama ibu. Tapi kamu itu nggak sadar, Mas. Tiap kamu cerita, aku yang jadi nggak enak. Besoknya ibu udah tahu kalau kita lagi ribut. Ibu udah tahu kalau aku lagi ngambek. Ibu udah tahu semuanya, Mas. Aku tuh jadi ngerasa nggak punya ruang buat jadi istri kamu. Terus kamu maunya kayak gimana sih Neng? Aku cuma pengen kita punya rumah tangga yang benar-benar cuma jadi urusan kita. Kalau ada masalah, kita omongin berdua dulu. Jangan dikit-dikit ngadu ke ibu. Asal kamu tahu ya, Mas. Bahkan aku pernah kepikiran buat pisah sama kamu. Hah? Gara-gara ibu? Ya gara-gara kamu sendirilah, Mas. Gara-gara aku? Punya salah apa aku sama kamu, Neng? Ya karena setiap aku berharap kamu ada di samping aku, yang ada kamu malah ada di belakang ibu. Aku nggak pernah minta kamu milih antara aku sama ibu. Tapi yang aku mau, setelah kita nikah tuh kamu bisa jagain perasaan istri kamu, Mas. Makanya sekarang aku ngerti, nggak semua orang itu sanggup tinggal seatap sama mertua. Bukan karena mereka saling benci, tapi karena setiap rumah tangga itu butuh privasinya sendiri.